Om, om, dan om-om. Sapaan om dari bahasa Belanda, om, sempat populer di masyarakat. Orang kemudian enggan dipanggil om gara-gara om-om senang. Om dari bahasa Belanda, om yang artinya paman, pasangannya adalah tante, juga dari bahasa Belanda. KBBI mengartikan om sebagai yang di dalam tanda kutip kakak atau adik laki-laki ayah atau ibu, dan kata sapaan kepada orang laki-laki yang agak tua. Menurut Nathanael Daljuni, panggilan om sebagai pengganti paman atau Pak Le, dalam kurung bapak cilik, sapaan kepada adik laki-laki, ibu atau ayah. Ada ceritanya sendiri. Di zaman Hindia Belanda, panggilan om dalam keluarga Jawa hanya berlaku bagi paman yang berpendidikan bahasa Belanda. Begitu pula tante. Tante adalah pengganti buli atau ibu cilik, sapaan kepada adik perempuan ibu atau ayah. Om dan tante tidak diperlakukan untuk Pak De atau Bude seperti dalam bahasa Belanda. Bagi orang Belanda, om dan tante juga berlaku bagi kakak dan adik dari nenek. J.S. Badudu, ahli bahasa dalam Pelik Bahasa Indonesia atau Tata Bahasa. Ia mencatat karena pengaruh bahasa Belanda, kata-kata sapaan seperti om atau om dan di daerah Sunda, tante, brur, zus, opa, dan oma banyak dipakai untuk menyapa seseorang. Selain itu, kata sapaan dari bahasa Belanda adalah menir atau mevrouw. Firman Lubis, seorang dokter dalam Jakarta 1950-an, kenangan semasa remaja mengingat bahwa pada 1950-an, panggilan menir dan mevrouw atau tuan dan nyonya karena pengaruh sisa peninggalan zaman Belanda masih banyak digunakan di Jakarta untuk memanggil lelaki atau perempuan dewasa golongan menengah ke atas, apalagi untuk orang Belanda dan Tionghoa kebelandaan. Panggilan bapak atau ibu belum lazim digunakan secara umum, hanya untuk panggilan-panggilan kepada orang-orang tertentu seperti guru. Panggilan om dan tante hanya untuk mereka yang sudah kita kenal baik atau orang tua teman kita, tulis Firman. Panggilan menir dan mevrouw kemudian tidak digunakan. Kata sapaan yang resmi tuan dan nyonya kurang populer, kurang disenangi penggunanya, mungkin karena terasa agak feodalistis, tulis Badudu. Selain menir dan mevrouw, kata sapaan lain yang juga tidak digunakan adalah brur, saudara laki-laki, dan zus dari suster atau saudara perempuan. Kini kata sapaan yang biasa digunakan dalam pergaulan adalah bro dari bahasa Inggris, yaitu brother atau brother. Sementara itu, sapaan om yang semula digunakan di lingkungan keluarga, kerabat, dan kolega justru menjadi populer di masyarakat. Sastrawan dan budayawan Ajib Rosidi membahasnya dalam dua buku tentang bahasa, Badak Sunda dan Harimau Sunda. Menurut Ajib, yang menarik dalam masyarakat tanpa ada yang menyponsori menjadi populer penggunaan kata sapaan atau om yang berasal dari bahasa Belanda.
Kata ini populer di kalangan bawah yang digunakan untuk menegur laki-laki siapa saja yang belum dikenal, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda dari si penegur. Kita mendengar pedagang asongan menggunakan kata sapaan om untuk menyapa calon pembeli laki-laki yang ditawari dagangannya tanpa memperhatikan usia, tulis Ajib. Sedangkan kata tante yang setara dengan om, yang juga dari bahasa Belanda, tidak mencapai popularitas yang sama dengan kata om. Walaupun kata tante dipergunakan dalam masyarakat terutama di kalangan kaum menengah. Kalangan bawah tidak menggunakan kata sapaan tante buat perempuan, mereka menggunakan kata ibu untuk menyapa perempuan. Anehnya, menurut Nathanael, pria dari Ambon dan Minahasa biasa dipanggil om. Misalnya Om Jo atau Jelei Mena dan Om Mono Nutu atau Arnold Mono Nutu. Ajib menambahkan bahwa sampai awal tahun 1950-an kata om biasa dipakai untuk menyapa orang-orang Ambon yang banyak menjadi sportir atau penjaga pintu bioskop di Jakarta. Di samping digunakan di kalangan kaum menengah yang sedikit-sedikit masih berbahasa Belanda. Kata om rasanya lebih demokratis daripada bapak. Pemakaian kata om yang dimulai di kalangan bawah memperlihatkan bahwa di kalangan bawah ada kecenderungan hendak mempergunakan kata sapaan yang lebih demokratis karena dapat digunakan kepada siapa saja, tulis Ajib. Namun sekitar tahun 1970 orang enggan dipanggil om dan tante. Ini bukan karena berjiwa nasionalis, tapi akibat merajalelanya para om-om senang dan tante girang di perkotaan, tulis Nathanael. Tante girang sudah masuk dalam KBBI, artinya wanita setengah baya yang suka bersenang-senang dengan pemuda. Dan pertanyaannya, kenapa om senang belum masuk KBBI? Christopher Torsia adalah The Associate Press dalam Indonesian Idioms and Expression, Kuyal Indonesia at Work, mengartikan Tante Girang sebagai seorang wanita parubaya yang mencari gigolo. Berbekal uang tunai dan hadiah, dia memikat pria muda ke dalam hubungan romantis. Beberapa istri orang kaya Indonesia menikmati kesenangan badan karena suami mereka mengabaikannya. Ketika pasangan mereka sibuk, mengapa tidak istri menyibukkan diri sendiri? Sedangkan om senang adalah seorang pria yang mencari rangsangan dari wanita yang lebih muda dengan harga tertentu. Dan menurut Torsia, kedua karakter tersebut dalam kurung Om Senang dan Tante Girang menonjol selama tahun 1970-an pada masa kejayaan ledakan ekonomi di Indonesia yang kaya minyak. Didorong oleh kenaikan harga minyak global, para elit memiliki banyak uang untuk dibelanjakan secara royal. Beberapa orang yang tidak menyukai petualangan asmara memperingatkan akan kemerosotan nilai-nilai keluarga dan pengabaian anak-anak, tulis Torsia. Tampaknya sekarang sebutan om-om dapat digunakan juga untuk laki-laki yang usianya lebih tua dibandingkan dengan pasangannya. Jadi seperti itu pembahasan tentang om-om dan om. Terima kasih yang udah mau ngikutin videonya dan pembahasannya dari awal hingga akhir. Jika kalian senang dan tertarik, mohon sumbangannya untuk subscribe, like, dan komen. Buat kalian sehat selalu, jaga perasaan orang lain karena kita semua punya keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.